Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk anak-anak. Silakan duduk. Maaf ya Ibu, mengganggu. Ya nggak apa-apa Nanda. Makasih ya Ibu. Ya Nanda. Bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Nanda. Kalau Ibu boleh tahu Nanda, nama Nanda siapa? Oh iya Bu, perkenalkan Bu, nama saya Anjeli. Baik Anjeli. Apakah kamu sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Baik, di sini Bu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Media Kuliah. Anda bisa panggil Ibu dengan Ibu Media aja. Oh iya Ibu Media. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Padang Bu. Oh, di mananya itu Anda? Di Bu, di Gunung Pangilun Bu, Jalan Kuningan 1. Dekat dari sini ya? Iya Ibu, lumayan dekat. Ananda kuliah? Iya Bu, saya kuliah. Di mana? Di Universitas PGRI Kota Barat, itu tempat berikut. Wah, bagus ya, calon guru ya. Iya jurusan apa Nanda? Kebetulan Anjeli jurusannya teknik informatika Bu. Jurusan yang bagus juga ya. Iya Bu, alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa maksud kedatangan Anda menemui Ibu? Jadi gini Bu, Juli mau berkonseling bersama Ibu. Apakah sebelumnya Anda pernah mengikuti konseling? Sebelumnya Juli belum pernah Bu. Apa Juli tahu apa itu konseling? Belum Bu. Baik, itu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling seperti yang kita lakukan pada saat ini, Anjeli sebagai klien dan Ibu sebagai konselornya, di mana Anjeli menceritakan hal yang benar-benar mengganggu pikiran Anjeli. Apakah Anjeli paham? Paham Bu. Baik, sebelum kita melakukan konseling, perlu Anda ketahui dalam proses konseling kita ini ada yang namanya azas, yaitu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini Anda menceritakan hal-hal yang benar mengganggu pikiran Anda, dan Anda boleh meluapkan emosi Anda di sini. Anda tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruangan ini. Dan Ibu akan menjamin kerahasiaannya 100% hanya Anda, Ibu, dan Allah yang tahu. Baik Bu. Di sini Ibu hanya punya waktu 1 jam saja dalam proses konseling ini. Apakah Anda bersedia dengan waktu 1 jam tersebut? Saya bersedia Bu. Boleh Anda ceritakan? Jadi gini Bu, jadi saya kan setiap hari itu kan tampil presentasi di depan kelas. Nah jadi saya tuh gugup dan juga saya langsung keringat gitu Bu tiap kali saya maju ke depan. Begitu suara saya langsung gak mau keluar Bu, alias kayak malu-malu gitu Bu. Jadi kayak bertahan suara saya gitu keluar ya. Lalu pas saya tampil di depan kelas itu Bu, saya merasa kayak gugup, terus bingung Bu mau ngomong kayak gimana. Rasanya tuh tiba-tiba bibir saya tuh kayak jadi kaku, padahal sebelumnya saya udah ngafalin materinya Bu. Seperti apa namanya maksud? Saya juga kurang berani Bu tak dalam tampil di depan kelas. Kayak teman-teman saya yang lain kan, kalau teman-teman saya yang lain itu kan pada percaya diri, kalau saya itu ngomongnya tidak lancar, terbata-bata, dan juga kurang percaya diri aja gitu Bu. Baik, tapi kalau misalkan tidak dalam kondisi belajar terus kamu berbicara di depan kelas, apakah hal itu sering terjadi?
Iya Bu, masih sama tapi beda sekarang pada saat saya presentasi di kelas Bu. Jadi berarti kamu di dalam presentasi di kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu merasa gugup? Kalau misalnya saya bikin presentasi Bu di kelas, saya ngelakuin, saya berpikir Bu, misalnya saya berpikir apa sih? Kemana? Jadi pada saat kamu presentasi apa yang kamu rasakan di depan kelas itu? Jadi pada saat saya berpikir Bu, apa yang harus saya lakukan supaya secepatnya terus merasa gugup itu. Jadi bagaimana perasaanmu waktu disuruh maju di depan kelas? Kamu merasa gugup? Iya Bu, dan saya juga merasa malu Bu. Di situ saya berpikir negatif sama diri saya sendiri Bu. Tapi mau gimana lagi kan sudah giliran saya presentasi Bu. Berpikir negatif seperti apa yang kamu maksud? Iya Bu, teman-teman saya tuh biasanya memang saya tampil di depan kelas. Tapi giliran saya maju Bu, saya gemetar Bu. Demi ya Bu, saya berpikiran Bu bahwa saya tidak akan bisa presentasi. Karena setiap kali saya berbicara di depan kelas, dan di depan saya ada guru dan teman-teman, pasti saya gemetar terus Bu. Jadi itu yang membuat pikiran saya penuh Bu, karena saya kepikiran terus, makanya saya gugup dan grogi Bu. Tidak boleh berpikiran seperti itu aja Bu. Jadi itu yang membuat kami menjadi patah semangat dan membuat konsentrasi kamu pecah. Iya Ibu. Jadi tujuan kamu dalam melakukan proses kerja ini apa? Saya ingin Bu supaya saya bisa lancar dalam berbicara di depan kelas Bu, banyak orang, dan itu saya tidak mau merasa gugup lagi Bu pada saat saya di depan dan saya ditunjuk maju ke depan untuk presentasi Bu. Paling tidak kalau saya disuruh maju sama guru untuk presentasi saya berani Bu. Ya, jadi tujuan konseling kita supaya kamu bisa berbicara di depan teman-temanmu dan di depan kelas agar presentasimu lancar dengan menghilangkan ketidakpercayaan dirimu agar nantinya kamu tidak gugup lagi. Paling tidak kamu berani maju disuruh guru untuk presentasi di depan kelas. Iya Ibu, itu tujuan saya. Berarti itu yang menjadi tujuan utama kamu dalam melakukan konseling ini. Iya Ibu. Kalau Ibu boleh tahu diskusi kelompok kamu sering aktif nggak? Kurang Bu, atau bahkan tidak sama sekali, karena saat saya mau bertanya atau mau menjawab saya tidak bisa Bu, karena saya mau bicara saja rasanya sudah gemetar. Tapi kadang saya merasa menyesal Bu, karena kenapa sih saya harus jadi orang yang pasif di dalam kelompok gitu Bu. Lalu kadang saya berpikir Bu, untuk apa saya kuliah, sedangkan saya datang di kuliah saja saya kurang aktif di dalam pembelajaran. Malahan saya lebih suka membaca buku. Jangan berpikir mau berhenti kuliah karena kamu punya prestasi di bidang lain. Buktinya kamu suka membaca buku. Dengan kalau kamu berpikir mau berhenti kuliah, bagaimana dengan orang tua kamu yang sudah susah payah membiayai kamu kuliah? Kamu tidak kasihan kepada orang tuamu yang banting tulang di rumah mencari uang itu. Tapi Bu, saya mau bagaimana lagi Bu? Saya kuliah, ibaratnya Kak, saya datang hanya untuk mengambil absen saja Bu. Jangan kamu berpikir seperti itu, karena dengan kamu selalu berpikir seperti itu, sifat negatif kamu itu susah untuk membuat kamu itu berkembang ke masa depan. Jadi selalulah berpikir positif untuk yang akan datang. Ya Ibu. Oh iya, saya dengar kamu pernah ikut lomba bikin novel online dan kamu mendapatkan juara. Iya Bu, alhamdulillah saya dulu pernah mendapatkan juara 2 Bu, dan saya bangga Bu karena saya bisa berbakat di bidang lain. Berarti itu adalah
pengalaman membahagiakan dan membanggakan dalam hidupmu? Iya Bu, saya bahagia, tapi kadang saya sedih juga Bu. Tapi kamu bilang bahagia, kenapa wajah kamu kelihatan sedih? Iya, saya sedih Bu, karena pas dipanggil untuk naik ambil hadiah Bu, saya tidak naik Bu, karena saya tidak sanggup lihat banyak orang, dan saya suka gemetar itu Bu. Anjali, bagaimana kamu berkembang kalau orang banyak saja kamu tidak bisa hadapi? Seharusnya kamu bisa melawan semua apa yang kamu takutkan agar kamu dapat beradaptasi dengan yang lain dan kamu bisa berkembang seperti teman-teman yang lain. Jadi kamu harus bisa melawan semua yang kamu lakukan. Dan jangan lupa berdoa agar Tuhan bisa membantu Anjali dalam hal apapun. Iya Bu, Bu kan ada teman dekat saya Bu, dia mengajak saya untuk masuk organisasi. Katanya dengan saya ikut organisasi bisa membantu saya dalam beradaptasi dengan teman-teman saya Bu. Dan saya juga bisa bicara dan lancar di depan umum Bu. Oh iya, bagus itu Anjali. Tapi saya bingung Bu, sedangkan tetangga dia juga mengajak saya untuk masuk les, sementara saya bingung Bu harus pilih yang mana antara masuk organisasi atau les. Kamu bingung mau pilih organisasi atau mengikuti les? Apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Tetapi karena kamu takut temanmu marah saat kamu dan merasa tidak enakan dengan pilihanmu, begitu? Iya Bu, masalahnya kalau saya ikut organisasi Bu, saya susah beradaptasi Bu dan kalau misalnya saya ikut organisasi itu bisa melatih saya untuk berbicara di depan umum. Sedangkan Bu, kalau misalnya saya ikut les, itu kan cuma belajar di dalam kelas dan tidak ada interaksi dengan orang lain dan juga tidak bisa melatih saya untuk bicara depan umum Bu. Jadi maksud kamu ikut organisasi itu kamu susah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau lingkungan baru gitu? Iya Ibu. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi, sebaiknya kita simpulkan dulu supaya semakin jelas bahwa pertama, tekadmu dalam merubah ketidakpercayaan dirimu sangatlah jelas. Lalu kedua, sebenarnya tertarik ingin memasuki organisasi, tapi kamu merasa tidak enak dengan tetangga kamu yang mengajak kamu untuk mengikuti les, dan akhirnya kamu belum menentukan pilihan. Iya Bu. Kalau menurut Ibu, dengan memasuki organisasi dapat membantumu dalam melatih kamu dalam berbicara di depan umum. Lakukan saja dan jangan ragu. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan gabung di organisasi, sebelumnya kamu harus bicara dulu dengan tetanggamu supaya tetanggamu tidak tersinggung dengan keputusanmu, atau kalau menurut memasuki les dapat membantu kamu, maka kamu harus terlebih dahulu berbicara kepada teman kamu agar teman kamu tidak tersinggung juga, dan kamu juga harus mengatur waktu belajarmu di kampus dan organisasi. Iya Bu, tapi bagaimana kalau misalnya saya gabung di organisasi Bu? Kalau menurutmu yang terbaik buat kamu dalam membantu kamu untuk melatih dirimu dalam berbicara di depan umum itu apa? Kalau menurut saya, tapi kalau saya masuk les sama tetangga Bu, Itu juga bagus karena bisa menambah wawasan kamu dan ilmu. Tapi kamu bilang bahwa kalau kamu masuk les tidak bisa membantu kamu dalam melatih berbicara di depan umum. Tapi lakukan saja yang mana menurut kamu benar. dia sih Bu, saya mengerti. Karena berdasarkan perjanjian kita selama 1 jam, maka kita akhiri konseling. Jadi bagaimana dalam proses konseling ini? Apakah kamu sudah menentukan keputusan kamu untuk memilih masuk organisasi atau kamu ingin masuk les? Sebetulnya sudah Bu, antara organisasi sama les. Kadang enggak, yang namanya dua pilihan itu kan pasti ada baik buruknya Bu. Saya sudah memikirkan kalau misalnya saya masuk les, saya otomatis nggak akan berkembang dalam hal seperti berbicara depan umum kan Bu. Karena kalau les itu kan cuma
belajar dalam kelas pun kalau misalnya berinteraksi sama orang tuh kurang. Terus yang kedua, kalau misalnya saya ikut organisasi Bu, otomatis saya bisa beradaptasi dengan orang banyak, dengan angkatan yang lainnya juga. Dan itu saya bisa belajar untuk melatih bicara saya agar tidak disebut lagi sama orang Bu. Cuman kurangnya kalau misalnya di organisasi ini saya takut tidak bisa bagi waktu Bu antara belajar sama organisasi. Nggak bisa bagi waktu bagaimana yang kamu maksud? Ya Bu, saya kan sekarang kan kuliah Bu, semester 1. Apalagi jurusan saya ini jurusan teknologi informasi, itu tuh isinya tuh benar-benar susah sekali Bu, susah banget dari awal sampai sekarang saya mau ujian aja tuh isinya lima tugas, semua tugas Bu. Jadi saya kadang suka keteteran bagi waktunya Bu, kadang mah antara tugas satu sama tugas yang lainnya saya suka susah bagi waktunya. Belum lagi nanti kalau misalnya saya jadi ikut organisasi atau mah saya ikut les, itu pasti bertambah-tambah Bu jam belajar saya, jadi saya susah untuk bagi waktu. Iya, dulu anak ibu juga begitu. Dia juga ambil jurusan teknologi informasi dan dia juga keteteran dalam membagi waktunya dan dia aktif dalam membuat juga ikut organisasi, ikut olahraga, dia aktif. Jadi dia tugas-tugasnya jadi lalai. Jadi ibu selalu ingatkan utamakan dulu tugas daripada organisasi. Ya, organisasi ini penting, tapi setidaknya kita harus mementingkan tugas terlebih dahulu. Iya Bu, kalau menurut Ibu, saya baiknya gimana ya Bu? Antara kedua itu saya masih bingung Bu, karena kan sama ujian kurang begitu Bu. Menurut Ibu bagusnya gimana? Menurut ibu, kalau Anjali mau ikuti organisasi boleh, tapi perlu Anjali ingat, Anjali jangan melalaikan tugas yang terutamanya. Jika Anjali melalaikan tugas, jadi otomatis semuanya akan berantakan untuk masa depannya kalau terlalu berfokus untuk organisasi. Jadi menurut Anjali bagaimana Anjali itu mau memilih kelas atau memilih organisasi? Kalau saya pribadi Bu, karena saya ingin adanya perubahan dari diri saya maunya masuk organisasi saja Bu, karena saya kadang tuh bosan Bu kalau cuma belajar di akademik aja, saya pun juga mau ada perubahan di bagian akademik Bu. Apa Anjali sebelumnya pernah berbicara dengan orang tua? Sebelumnya saya pernah Bu berbicara dengan orang tua, namun orang tua saya bilang katanya pilih saja sesuai dengan keinginan hati Anjali. Kalau misalnya Anjali mau berani ngomong depan banyak orang, ikut aja organisasi, itu kan Anjali mau untuk bisa berubah gitu baik. Ya, kalau Anjali bisa membagi waktu, Anjali bisa memasuki organisasi itu. Anjali bisa mengatur waktu Anjali ini untuk bikin tugas, ini untuk ikut organisasi, dan ini untuk keluarga. Dalam saat-saat ini kita butuh juga yang namanya berkumpul dalam keluarga. Itu yang saya lakukan Bu, takutnya saya nggak bisa bagi waktu, pernah ada tugas keteteran, saya jadi makin pendiam, gak dekat sama keluarga, teman-teman juga makin jauh Bu, itu yang saya takutkan Bu. Oke, kalau anak-anak pilih organisasi, Anda seharusnya juga berpikir luas untuk ke masa depannya, yaitu terutama kalau Anda berfokus ke organisasi, ya Anda otomatis jangan melalaikan keluarga atau melalaikan tugas. Karena kalau anak-anak terlalu fokus organisasi, semuanya akan berantakan juga. Iya sih Bu, tapi setelah saya pikir-pikir Bu, saya sudah menentukan apa yang mau saya pilih Bu. Saya untuk sekarang ini milih untuk masuk organisasi aja Bu, karena kan sesuai dengan yang saya bilang tadi Bu, kalau saya itu mau ada perubahan. Terus orang tua saya pun juga bilang kalau misalnya memang mau berubah, ya maksudnya organisasi saja daripada cuma ikut les-les kan. Belajar bisa di kampus, bisa di rumah, sedangkan kalau misalkan ikut les juga takutnya nanti otak saya sakit Bu. Soalnya isi belajar terus kan udah di kelas belajar, di rumah belajar, masa ikut les lagi gitu. Jadi saya mutusin buat ikut organisasi aja Bu. Baik,
Kalau ikut organisasi itu Ananda sudah tahu cara cara masuknya atau udah ada teman gitu yang membantu Ananda? Udah Bu, kebetulan teman saya itu kan ngajak saya masuk organisasi kan Bu. Jadi mungkin di situ saya bisa bisa sedikit menanyakan ke teman saya atau saya bisa nanya ke senior saya Bu gimana cara masuknya, cara daftarnya, terus saya mau di bagian divisi mana misalnya Bu. Atau kalau misalnya saya bisa milih sendiri, saya maunya di ini Bu di divisi kesenian aja. Wah, bagus itu. Iya. Soalnya kan dulu saya pernah mengikuti juara novel kan Bu. Jadi saya berpikir kalau misalnya saya mau lebih berkembang lagi di dalam bidang kesenian atau di novel, saya maunya milih di divisi kesenian aja Bu. Dan wah, bagus itu. Berarti kamu ada di bakat di bidang seni, seperti kamu menulis novel itu. Bagaimana kamu tidak mengembangkan bakat-bakat kamu itu? Kenapa kamu pendam? Ya seperti kendala tadi Bu, saya kurang pede Bu. Soalnya kemarin aja waktu saya menang lomba itu Bu, saya nggak naik ke atas panggung Bu karena saya grogi, saya juga. Begitu Bu, selain saya punya bakat di bagian menulis novel, saya juga senang ini Bu, senang melukis. Di rumah saya juga beberapa ada kanvas dan cat air Bu. Jadi kebetulan ayah saya pun juga suka mendukung, saya suka melukis. Jadi kadang sekali ayah saya pulang kerja suka dibeliin kanvas, dibeliin cat air, dibeliin kuas, terus saya melukis aja gitu Bu. Sembari nulis novel, saya pun juga melukis Bu. Nah, itu kan bagus. Kenapa kamu di saat kamu dipanggil, kamu dapat juara gitu, menulis novel online, kenapa kamu nggak tampil di depan umum? Kan ini sebuah kesempatan untuk kamu bisa memberanikan diri kamu di depan banyaknya orang, kamu bisa tampil di sana. Kamu bangga dengan diri kamu seharusnya bisa meraihnya. Iya Bu, itulah Bu. Kadang kadang saya merasa Bu gini Bu, ayo berani ya berani berani. Cuman kadang pikiran saya itu suka negatif aja gitu Bu, kayak misalnya saya suka mikirnya enggak Bu. Contohnya gini, misalnya saya mau mulai berani maju ke panggung tuh Bu. Kadang otak saya mikir kayak, ih kalau misalnya di panggung nanti tiba-tiba jatuh gimana ya? Atau tiba-tiba nanti kepala saya miring atau tiba-tiba tangan saya keberatan megang PA segala macam. Tadi itu Bu yang bikin saya nggak berani gitu Bu. Itu kamu terlalu berpikir negatif. Kamu tidak perlu berpikir. Kamu terlalu berpikir negatif terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu seperti tidak pede naik ke atas panggung, seperti berbicara di depan umum. Cobalah kamu sekali berpikir positif, pasti kamu bisa melewati semuanya. Kamu bisa berdiri di atas panggung, kamu pede dengan penampilanmu. Iya sih Bu. Iya, mana tahu besok kamu bisa menjadi penulis novel terkenal di mana-mana, kamu bisa menjadi pelukis yang terkenal, kan itu juga membantu untuk masa depan kamu nantinya. Ya Bu, waktu kemarin saya disebut nama itu aja Bu, kan saya nggak ada panggung Bu, itu pun diganti sama adik saya Bu, jadi adik saya maju ke depan. Itu kamu sudah melewati satu kesulitan. Jadi besoknya kamu nggak usah takut lagi. Mana tahu depannya kamu menjadi penulis novel terkenal. Jadi saat kamu menang juara bisa menciptakan banyak novel, kamu harus mampu tampil. Jangan sampai kamu kalau bisa berbicara di depan umum itu kamu yang tampil duluan, jangan kamu tanpa disuruh orang. Jadi kamu bisa berbicara dengan beradaptasi di depan umum itu. Anggap saja orang itu setara dengan kamu semuanya. Kamu bisa kok. Jadi nanti di depannya saya memang harus percaya diri ya Bu. Iya. Misalnya saya tampil di depan kelas, anggap saja teman-teman saya tuh apa ya Bu, kayak nggak ada gitu Bu ya. Iya. Atau kalau misalnya saya nanti menang lagi, nulis novel segala macam, misalkan saya dengar panggung, saya nggak anggap aja orang-orang tuh nggak ada atau gimana gitu Bu ya. Anggap saja semua itu bagaimana kamu sudah percaya dan kamu selalu
yang pertama itu yaitu kamu selalu berpikiran positif, jangan berpikiran aneh-aneh kayak kamu menganggap teman kamu itu kayak kamu bicara di depan umum itu kamu akan ditertawakan, kamu akan diejek, jangan. Seharusnya kamu pede dengan diri kamu, dengan penampilanmu, apa perkataan orang di belakang, di depan, seperti itu jangan dihiraukan karena itu akan mengganggu ke diri kamu nanti untuk masa depannya. Jadi dari sekarang kamu seharusnya berpikir positif terhadap diri kamu agar kamu tidak gimana gitu tidak berpengaruh untuk masa depannya. Iya Bu, mungkin dengan semoga aja dengan nantinya saya mengambil organisasi itu Bu, saya punya kemajuan di diri saya, yang minimal saya untuk di depan kelas aja lah Bu, itu paling minimal. Nanti kan lama-lama biasa dilatih juga, lama-lama saya akan berani buat tampil di depan Bu. Ya, nanti kalau kamu presentasi di kelas, seharusnya kamu itu lebih aktif dalam melakukan dalam belajar di kelompok. Kamu itu harus aktif dalam bertanya, sebab disitulah kita itu kan sebuah hal kecil, di mana di situ itu semuanya teman-teman kamu. Di sana kamu otomatis bisa gitu berbicara di depan-depan teman kamu, walaupun semua dia itu kan sama dengan kamu. Disitulah kamu bisa belajar bagaimana kamu pede dengan diri kamu. Kalau kamu sudah biasa-biasa aja dengan teman kamu itu, kamu akan mudah nanti di depan umum lainnya, di depan orang-orang yang lebih besar atau lebih bertingkat dari kamu. Baiklah Bu, Nanti kalau kamu ikut organisasi, di situ kamu jangan diam, tertunduk dan malu. Kamu harus bisa bergaul dengan kakak-kakak tingkat, senior-senior kamu di sekelilingnya. Jadi di situ kamu juga bisa menambah wawasan, ilmu dan segala macamnya gitu. Jadi kita di situ tuh kita berubah gitu, tidak seakan-akan kita ikut organisasi jadi kita cuma duduk datang rapat, jangan seperti itu. Di situ tuh kita mencari banyak informasi, mencari banyak gimana kita untuk kedepannya, gimana kita bisa bicara, gimana orang itu tidak memiliki solusi pendapat atau dari hal yang diminta kepada kamu. Seharusnya kamu yang paling awal untuk memberikan solusi bagaimana organisasi ini berjalan dengan lancar, bagaimana kalau ada acara-acara di kampus kamu harus bisa mengenal itu semua. Kalau kamu paham Bu. tapi Bu menurut Ibu kalau misalnya saya pertama kali masuk organisasi terus saya langsung akrab-akrab deket sama kakak kelas itu apa enggak terlalu menjadi kamu? Enggak, kalau kamu biasa aja. Kalau kita ikut organisasi otomatis kita harus bergaul, harus saling kenal, saling sapa, enggak cari muka lah jadinya. Di situ kan kita dalam organisasi itu kita saling kenal. Jadi kakak-kakak senior kamu, teman-teman kamu paham, oh berarti dia ingin kenalan, berarti kamu itu ingin gimana gitu ya, ingin kamu itu bersosialisasi dengan mereka, berarti jiwa sosial kamu itu besar menurut mereka kalau kamu dekat dengan mereka. Tapi kalau kamu cuma diam, duduk, datang, nggak ada ngasih solusi atau nggak ada berbicara di depan mereka, jadi mereka itu beranggapan kalau kamu itu cuma ikut ini itu cuma sekedar duduk, diam saja. Gitu ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya sedikit lebih terbuka sekarang pikiran saya. Saya senang Bu bercerita dengan Ibu sama halnya dengan saya bercerita dengan teman saya. Ya, Ananda, perlu Anda tahu saya ini pensalah Anda. Ibu, Apakah ada hal yang mengganggu pikiran Anda lagi? sepertinya sudah ikut. Baiklah, sesuai janji kita tadi, bahwasanya hari sudah menunjukkan jam yang telah kita sepakati, kita akhiri konseling hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu akan menyimpulkan konseling kita hari ini. Yang pertama yaitu Ananda tidak pede berbicara di depan umum. Dan saat Ananda berbicara di depan umum itu Ananda selalu gemetar dan tidak selalu berpikiran positif. Yang kedua yaitu Ananda bingung antara memilih masuk les atau organisasi, dan Ananda memutuskan untuk masuk organisasi. Apakah Ananda sudah lega? Saya sudah lega Bu.
Jadi bagaimana Ibu bisa tahu perkembangan Ananda untuk kedepannya? Atau misalnya saya mau berkonflik lagi sama ibu, atau saya akan mengabari ibu gimana saya bertanya. Baik, Ibu yakin Ananda pasti bisa. Terima kasih bu. Ya, Nana. Terima kasih bu.